Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengukur power amplifier dan perangkat-perangkat amplifier itu sering kita apa lihat ya atau kita temui, bahkan kita juga mengoperasikan amplifier. Nah, sekarang permasalahannya apakah power atau daya amplifier itu sudah sesuai gitu ya. Nah, tentunya ini akan penting sekali dengan materi yang kita pelajari, yaitu alat ukur. Nah, sekarang contohnya ya, power amplifier. Pada perangkat amplifier biasa terdapat tulisan seperti yang ada tanda merah itu. Ya, contohnya 50 watt. Ya, itu contohnya ya. Nah, ini tertera 55 maksimal power watt ya. Maksimal itu berarti sudah mentoknya ya. Nah, sayangnya maksimalnya ditulis kecil sementara 55-nya ditulis besar ya. Ini memang perlu kita sikapi positif ya. Nah, kalau ini dua channel kiri kanan left right ya ada tulisan kali dua ya. Jadi masing-masing 55 watt maksimal ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui daya sebuah amplifier yang kita punya ya. Nah, ini kita coba eksperimen, tentunya menggunakan amplifier yang rangkaian amplifier yang sederhana ya untuk memahami eh, cara pengukurannya. Dan yang saya tampilkan ini hanya salah satu ya dari power amplifier yang ada di masyarakat. Ya, bisa jadi nilainya tidak 55, mungkin 100, mungkin 30 ya, nggak macam-macam pokoknya. Ini hanya contoh aja sebuah produk dan tertera di bagian boxnya daya atau power amplifier ya. Nah, sekarang konsepnya dulu ya. Eh, Daya itu konsepnya seperti apa gitu ya. Penjelasannya, sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut ya. Jadi tegangan listrik akan menghasilkan daya ya yang terhubung dengan beban ya, beban. Tentunya ada arus dan tegangan ya. Nah, kalau tidak ada beban ya daya nggak dikeluarkan. Sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Nah, ini dengan kata lain, daya itu hanya akan ada atau muncul ya bila ada beban yang terhubung dengannya. Sehingga untuk mengukur sebuah daya itu harus diberi beban dulu, karena kita ingin mengetahui berapa arusnya ya, berarti tegangan kali ampere, atau eh, hambatan beban itu berapa. Itu bisa untuk menghitung daya ya, sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi daya itu berbagai macam cara untuk menentukan ya, atau menghitungnya. Nah, untuk amplifier ini saya menggunakan speaker ya. Dari konsep daya yang digunakan adalah dengan beban loudspeaker. Nah, dengan harapan loudspeaker ini akan menyerap arus ya, sehingga muncullah daya seperti itu ya.
Nah, rumus daya itu bisa jadi kita ambil dari daya sama dengan tegangan kali arus, atau juga daya sama dengan I kuadrat kali R, atau daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi R. Nah, R itu beban. Nah, ini ada beberapa cara untuk mendapatkan nilai beban. Nah, nilai daya ya. Sementara simbol P itu adalah daya output amplifier dengan satuan watt. V itu tegangan output amplifier dengan satuan volt. I arus output amplifier dengan satuan ampere. R hambatan dengan satuan ohm. Nah, nanti yang kita gunakan adalah daya sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, ini. Nanti kita ukur tegangannya dibagi dengan hambatan dalam speaker ya. Nah, coba saya tampilkan rangkaiannya. Ada sebuah amplifier ya. Kemudian kita pantau pakai osiloskop di posisi output ya. Lalu sebagai bebannya adalah speaker ya. Nah, ini sebagai apa namanya, beban ya, dengan nilai 64 ohm kalau nggak salah. Jadi tegangan output dari amplifier diukur pakai osiloskop, kemudian kita dapatkan hambatan, dan keduanya bila dihitung pakai persamaan daya maka akan diperoleh daya dari amplifier tersebut ya. Dimana tegangan ini tentunya pakai osiloskop, karena bila menggunakan voltmeter tidak akan terukur, karena voltmeter itu hanya mengukur tegangan rata-ratanya ya, RMS-nya. Baik, kita masuk materi lagi. Rumus daya yang kita gunakan adalah daya sama dengan tegangan output dibagi hambatan speaker dengan satuan ohm. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Kita bahas tentang karena topik kita adalah amplifier, maka kita juga mempelajari amplifier op amp ya, dengan input inverting. Inputnya non inverting ini ya. Output yang dikuatkan memiliki fase yang sama dengan sinyal input ya. Jadi outputnya itu akan sama dengan fase input karena masuk ke non inverting. Jadi kalau inputnya sinus, outputnya juga sinus. Karena ini amplifier atau penguat, maka rumus penguatannya adalah R feedback dibagi R input ya. R feedback dibagi R input ya, dengan persamaan RF dibagi R in ditambah 1. Nah, ini sebuah variabel untuk menunjukkan bahwa penguatan untuk input non inverting akan dikuatkan ya. Jadi paling enggak outputnya itu sama dengan inputnya, minim itu ya. Lalu nanti ketambahan penguatan yang didapatkan dari persamaan RF dibagi R in. Kalaupun RF per RI nya itu sama, pasti ada penguatan satu kali atau sama dengan inputnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini RF RI nya itu tambahan ya. Jadi penguatan itu minim 1, paling tidak ketambahan RF dibagi R in. Nah, gitu.
Nah, kalau penguatan inverting adalah penguatan output sebagai penguat sinyal di mana sinyal output berbalik fasa 180 derajat dari sinyal inputnya, ya. Ya, jadi karena masuk ke inverting maka outputnya eh, terbalik ya istilahnya atau berbeda fasa. Lalu besar penguatan nilainya RF dibagi Rin ya. Dan ini karena masuk ke inverting maka penguatan dikasih negatif dengan asumsi berbeda fasa dengan inputnya ya. Nah, kalau misalkan ini RF-nya lebih kecil dari Rin maka akan terjadi penurunan ya atau atenuasi ya. Jadi amplitudonya atau penguatannya eh, lebih kecil ya, lebih kecil dari satu, maka outputnya lebih kecil dari inputnya. Nah, istilahnya atenuasi, pelemahan. Tapi kalau input di inverting tidak bisa karena minimal itu satu, jadi selalu dikuatkan. Nah, kita lanjutkan lagi penguatan inverting ya, Anda lihat di situ inputnya sinus, uh, itu outputnya sama-sama sinus. Nah, ini namanya non inverting. Input dan output satu fasa, sama ya, sebangun ya, istilahnya. Sama bentuknya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang distorsi amplitude pada amplifier. Nah, distorsi itu apa ya? Nah, distorsi amplitude sinyal output pada sebuah amplifier dapat berupa terpotongnya sinyal output pada sisi puncak positif maupun puncak negatif atau keduanya. Jadi bisa terpotongnya sinyal itu baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Nah, itu namanya distorsi, terpotong. Nah, pada dasarnya suatu amplifier dikatakan memiliki gelombang output yang terdistorsi pada sinyal output memiliki bentuk tidak sesuai dengan sinyal inputnya. Pokoknya nggak sama, ya itu berarti distorsi. Ya, baik yang terpotong positifnya maupun terpotong negatifnya atau dua-duanya. Distorsi amplitudo adalah cacatnya sinyal output yang dilihat dari sisi amplitudo sinyal output tersebut. Ya, jadi bentuk amplitudenya itu terpotong ya, sehingga tidak sama dengan inputnya. Nah, distorsi amplitudo pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh penguatan yang melebihi kapasitas atau volume inputnya terlalu besar. Input volume terlalu besar. Istilah teknisnya overdrive. Ya. Ya, jadi ampli yang berlebihan inputnya atau inputnya berlebihan nggak bisa bagus, nggak boleh. Distorsi amplitude pada amplifier karena penguatan yang melebihi overdrive ini akan menyebabkan sinyal output yang terpotong pada kedua sisi puncak gelombang positif dan negatif. Distorsi amplitudo dengan terpotongnya kedua sisi puncak gelombang negatif dan positif secara bersamaan ini disebut dengan istilah clipping distorsi. Clip itu kepotong ya. Ya. Clipping distortion pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh satu, setting faktor penguatan melebihi kapasitas atau berlebihan ya. Jadi perbandingan RF per RI-nya itu terlalu besar, ribuan kali lah, itu nggak mungkin kan, nah, pasti kepotong. Nah, misalkan RF-nya 100 kilo, inputnya 1 kilo lah, ini kan terlalu besar penguatannya, penguatan 100 kali lah itu pasti akan terpotong. Atau penguatan 1 mega ohm dibanding 10 kilo lah, ini kan terlalu jauh, 1000 kali, nah itu berlebihan.
Lalu sinyal input yang terlalu besar sehingga melebihi kapasitas dengan sumber amplifier, bentuk output amplifier dengan terjadinya clipping distortion. Jadi kalau volume input itu terlalu besar, ya, maka akan menyebabkan distorsi. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita gabung-gabung amplifier, ya, itu juga nggak boleh, ya, karena volumenya itu bisa berlebihan. Contohnya bentuk output amplifier dengan clipping distortion. Ini sinyal aslinya seperti ini, ya, bagus. Nah, outputnya terlalu besar penguatannya atau input volume terlalu tinggi, maka akan terpotong. Nah, ini namanya distorsi, baik sisi atas atau positif maupun sisi bawah atau negatif. Nah, yang hijau ini adalah outputnya, ya, sementara yang biru ini adalah inputnya. Nah, ini akhirnya terjadi distorsi. Nah, kalau ini terjadi, speakernya juga kasar, ya, suara speakernya, dan bisa rusak. Speakernya bisa rusak karena membrannya bergerak tidak semestinya, ya. Pergerakan membrannya tidak halus. Nah, itu rusak, bisa jadi pecah. Namun beda kalau sinyalnya bagus, ya. Jadi simpangan atau pergerakan membrannya itu juga bagus, ya, tidak rusak, efeknya tidak terjadi kerusakan pada membran, ya, sehingga tidak terjadi permasalahan bila input dan outputnya itu sinyalnya bagus. Gelombang output amplifier dengan clipping distortion dapat dihindari dengan cara menurunkan level tegangan sinyal input atau menurunkan juga faktor penguatan. Jadi RF per N-nya diturunkan atau volumenya diturunkan. Nah, itu akan membuat atau menghindari clipping distortion atau sinyal yang kepotong. Nah, hal ini coba kita eksperimenkan dalam sebuah rangkaian eksperimen. Nah, ini contohnya, ya. Tadi sudah saya tampilkan. Nah, sekarang coba kita bahas. Nah, coba kita amati inputnya ini, ya. Lalu sumbernya tadi itu masuk ke inverting, ya. Coba kita perbesar. Nah, ini sumber sinyal 10 Hz 3 volt. Nah, sebuah sinyal atau audio generator, ya. Sumber suara lah ini, ya. 3 volt 10 Hz, tegangannya 3 volt, frekuensi 10 Hz. Volumenya bisa kita atur, ya, mulai dari 0% sampai 100%, ya. 100% berarti 3 volt, ya. Kalau 50% ya berarti 1,5. Nah, kalau dipilih, ya, kayak volume itu separuh atau full, nah, itu 10 ya berarti 0,3 volt. Lalu kita pantau inputnya itu menggunakan osiloskop. Nah, nanti kita pantau inputnya pakai osiloskop. Lalu volt per diff-nya juga 3 volt. Jadi kalau sinyalnya nanti itu satu kotak atas dan bawah berarti sudah penuh. Nah, kalau kecil ya tinggal bagi aja, ya. Itu per kotak kecilnya itu 5 kotak. Jadi per kotaknya sekitar ya 0,6. Nah, ini bisa diatur input volumenya. Nah, nanti perubahan inputnya itu kita pantau di osiloskop, ya.
yang osiloskop yang sebelah kiri itu memantau sinyal input ya. Nah, ini volume kita kasih keterangan aja coba. Nah, ini volume ya. Lalu outputnya dari volume ini masuk ke penguat inverting. Nah, masuk ke inverting. Lalu penguatannya air feedback 500, air inputnya 100. Berarti 5 kali. Ya, nggak usah besar-besar. Kalau terlalu besar malah distorsi. Kemudian outputnya ya, ini kita kasih inverting yang masuk ke outputnya masuk ke non inverting ya, dengan feedback yang sama dengan input karena ini satu kabel aja lah. Ini berarti buffer karena tidak ada penguatan. Lalu penguat ini akan dibebankan ke sebuah speaker dengan hambatan 64 ohm. Nah, speaker itu kan macam-macam, ada 4 ohm, 8, 16. Nah, ini coba 64 ohm. Nah, nanti osiloskop yang kedua di sebelah kanan akan mengamati output dari amplifier. Ya, untuk mengukur berapa amplitudonya. Nah, nanti kita bandingkan berapa kotak output atau berapa level amplitude output dibanding inputnya. Nah, ini rangkaian secara keseluruhan bisa kita pantau. Ada amplifier, ini input audio, ada volumenya. Lalu inputnya ini bisa kita pantau di osiloskop berapa level amplitudenya. Kemudian outputnya yang kita bangun ke speaker bisa kita pantau penguatannya pakai osiloskop. Nah, dari perbedaan output dan input ini apakah ada penguatan dan perbedaan. Nah, nanti kita hitung powernya dengan cara mengukur tegangan output dengan beban ya, bebannya kan 64 ohm. Nah, coba ini kita hidupkan. Input dari volumenya ini bisa diatur ya. Coba kalau kita perbesar, wah itu inputnya besar banget sampai maksimal 3 volt ya, 3 volt positif. Nah, coba kita atur 3 volt, ini tegangan maksimalnya ya. Nah, ini kurang lebih ini 3 volt. Dimasukkan ke amplifier sesuai penguatan 5 kali ya. Nah, mestinya kalau input 3 dikuatkan 5 kali, 3 kali 5 kan 15 ya, 15 volt. Tapi outputnya kan tidak mungkin sampai 15, maka akhirnya terjadi outputnya kan tidak mungkin sampai tegangan 15 volt, maka akan mengakibatkan distorsi ya. Nah, sehingga Anda lihat outputnya menjadi terpotong atau distorsi. Solusinya gimana? Kita turunkan inputnya ya sampai outputnya
tidak ada distorsi dan tampilannya baik. Ya, coba Anda lihat di outputnya, gelombangnya cukup bagus ya. Nah, ini bagus sekali dengan menurunkan volume atau level input. Ya, distorsi akhirnya tidak terjadi lagi dengan cara menurunkan volume input. Karena kita harus men-setting output tidak distorsi karena kita memang perlu untuk mengukur outputnya, dan kalau kondisinya distorsi maka tidak bisa dijadikan acuan, karena yang bisa dijadikan acuan adalah bentuk bentuk output yang yang baik ya, yang bagus, tidak distorsi. Nah, coba kita perbesar. Nah, ini inputnya ini kurang lebih satu kotak kecil ya, ini kurang lebih 0,6 ya, karena 0 sampai 3 itu ada 5 strip. Berarti satu strip kecil itu nilainya 3 dibagi 5, 0,6. Nah, 0,6 ya. Amplitudenya amplitude input adalah 0,6 positif dan 0,6 negatif. Nah, ketemu itu. Nah, itu inputnya. Kemudian outputnya, Anda lihat di situ kurang lebih 3 kotak kecil ya. Ya, 3 itu kalau masing-masing nilai dengan time per diff, volt per diff yang sama ya, itu 3 kotak, berarti karena per kotak kecil itu 0,6, maka 0,6 kali 3 adalah 1,8 ya, 1,8. Jadi output dari tegangan adalah 1,8 volt AC ya. 1,8 plus dan 1,8 minus. Jadi kalau di pause misalkan ya. Nah, ini itu tampilan pada layar cuman 3 strip kecil, satu stripnya 0,6, sehingga positifnya itu 1,6 volt positif dan 1,8 volt positif dan 1,8 volt negatif ya. Atau istilahnya outputnya adalah 1,8 volt AC, karena amplitudo positifnya 1,8 dan amplitudo negatifnya 1,8, dengan istilah lain 1,8 volt AC. Nah, nanti kita catat ya. Lalu outputnya itu dibagi beban speaker 64 ohm. Nah, ini juga dicatat bebannya 64 ohm ya. Maka kita mesti ukur dulu resistor dari hambatan resistor atau hambatan speaker ya. Kita hitung bersamaan dengan nilai tegangan yang kita ukur tadi. Jadi kita dapatkan nilai 1,8 volt AC dan hambatan 64 ohm ya. Nah, tegangan Vpeak-nya 1,8 volt AC. Nah, kita hitung VRMS-nya ya, tegangan efektifnya. Nah, VRMS itu tegangan puncak dibagi akar 2 ya, jadi 1,8 dibagi 1,414, nilainya 1,27 VRMS. Nah, seperti halnya tegangan PLN kan terkenal dengan 220 volt. Itu adalah tegangan VRMS atau tegangan efektifnya ya. Kalau puncaknya ya sampai 300 ya.
Nah, ini biasanya terjadi pada saat kita eksperimen power supply switching ya. Inputnya 220, maka tegangan di kapasitor hasil penyarahan dioda jembatan 300 volt. Nah, itu. Jadi tegangan yang digunakan adalah tegangan efektifnya ya. Karena yang kita dengarkan itu adalah tegangan efektifnya. Lalu tegangan-tegangan sudah didapatkan, speaker sudah didapatkan, kita masukkan pada rumus P sama dengan VRMS kuadrat dibagi R. Dimasukkan aja 1,27 derajat 1,27 kuadrat dibagi 64. Hasilnya 0,025 watt. Loh kok kecil banget Pak? Lah ini kan cuma cara ngitung ya. Ini kan alat ukur, jadi kita nggak perlu ngitung yang daya besar, cukup eksperimen daya kecil, tapi untuk menghitungnya cara yang sama, menggunakan cara yang sama untuk menghitung daya besar. Nah, itu penting kita paham dulu bagaimana cara mengukur daya amplifier. Kalau Anda mau mengukur daya amplifier yang sampai ratusan watt ya bisa dengan cara yang sama itu ya. Mungkin apa? Kalau misalkan Anda punya amplifier agar tidak terjadi distorsi, maka Anda atur volumenya ya, agar volumenya tidak membuat distorsi ya. Kalaupun ada penguatan, volume sudah diperkecil kok suaranya masih kasar, Anda atur penguatannya. Jadi merubah komponennya itu tidak apa-apa. Syukur-syukur cukup hanya mengatur volumenya. Nah, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan dari alat ukur ini ternyata banyak hal yang bisa kita ketahui ya. Semoga bisa bermanfaat. Baik, sekian dan terima kasih.